Shalom dan puji Tuhan atas kebaikan Tuhan pada setiap kita, sehingga pagi ini dengan izin Tuhan kita boleh bangun dengan sehat, pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Untuk memulai renungan kita, mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih atas kebaikan-Mu karena bersama dengan kami sementara kami mendengar dan mempelajari firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, tajuk renungan kita pagi ini ialah nyatakan Yesus dalam dirimu. Mengapa dan bagaimana kita boleh melakukan ini? Firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara, bacaan kita hari ini kita boleh baca dalam Injil Matius 5 ayat 13 hingga 16. Ini merupakan kata-kata Yesus kepada murid-muridnya, bahwa mereka akan menjadi garam dan terang dunia. Apa maksud ungkapan ini dan apa maksud Yesus ini untuk murid-muridnya? Sebuah ilustrasi. Ada satu lagu yang bertajuk Nyatakan Yesus Dalammu, mengingatkan mengenai kehidupan umat Tuhan sebagai surat yang terbuka, yang mudah dilihat, yang dibaca oleh semua orang. Orang percaya dituntut untuk menyatakan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui sikap, perkataan maupun perbuatan. Pada saat menyanyikan lagu tersebut, kita pasti bertanya pada diri kita sendiri, apakah saya sudah menyatakan Yesus sebagaimana seharusnya selaku sebagai orang percaya? Saudara, ingat, sekadar mengaku sebagai orang Kristen, mengucapkan kata-kata seperti orang Kristen, gemar menyanyikan lagu-lagu rohani, atau sering mengenakan aksesoris Kristen tidak membuatkan kita otomatis membuatkan kehidupan orang Kristen itu, membuatkan hidup kita menarik perhatian sesamanya. Apalagi ketika semuanya itu tidak disertai dengan kehidupan yang mencerminkan Kristus, semuanya akan sia-sia. Kesannya akan bertambah buruk ketika kehidupan orang Kristen bertolak belakang dengan pengajaran yang tertulis di dalam Alkitab. Jika ini yang terjadi, kehidupan orang Kristen justru menjadi seperti surat yang berisi hal-hal yang buruk, tidak layak dibaca, tidak patut dibaca, tidak lagi menarik minat orang untuk membacanya. Jika demikian, bagaimana orang lain akan memuliakan Tuhan? Saudara, menjadi ingatan kepada kita. Setiap orang Kristen dipanggil untuk hidup dengan sebaik mungkin, supaya Tuhan dipermuliakan dan membuka kesempatan untuk orang lain datang kepada Kristus. Mari lakukan penilaian kepada diri kita. Sebentar, mari kita tanya diri kita. Sudahkah saya menjadi surat terbuka yang menarik perhatian orang lain untuk dibaca? Sudahkah saya menampilkan Kristus dalam sikap, dalam perkataan, dalam perbuatan saya sehari-hari? Itu sebabnya saudara, pada pagi ini mari kita ingatkan diri kita untuk menyatakan karakter pribadi Kristus dalam hidup kita. Karena inilah tanggung jawab kita sebagai pengikut Tuhan, sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya. Inilah doa dan harapan kita. Mari kita bersyukur, mari kita berterima kasih kepada Tuhan, karena Dia memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk boleh menyatakan karakter atau tabiat Kristus dalam diri kita. Mari saudara, kita tetap setia, tetap semangat, tetap positif, tetap sehat bersama Tuhan sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih karena sekali lagi Tuhan memberikan kami kemampuan untuk boleh mempraktikkan karakter Kristus dalam diri kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.